Bayangin kalau kita udah ngajarin matematika, terus si muridnya malah ngomong, emang buat apa sih belajar matematika, belajar ini, rumus itu? Emang bakal kepake di kehidupan? Enggak kan? Nah, terus kita gimana jawabnya? Ya kan, siapa yang salah? Halo semuanya, balik lagi di channel Revolusi Matematika. Di sini kita akan membahas bagaimana agar matematika itu bermanfaat untuk para murid. Jadi, ilmu matematika yang telah kita ajarkan kepada para murid itu benar-benar tidak sia-sia dan kepake di kehidupan mereka. Disclaimer dulu sebelumnya, saya adalah seorang murid, bukan guru. Ya, saya memiliki banyak guru. Saya masih seorang pelajar dan masih seorang thalibul ilmi, penuntut ilmu. Nah, tapi saya ingin kebaikan bersama-sama. Yuk kita semua bangun kualitas para murid kita, anak-anak bangsa kita mulai dari sekarang agar mencetak manusia-manusia berkualitas ke depannya. Oke? Kita lanjut ya. Nah, pertama, ajarkan filosofi dari rumus. Ya, kalian bisa cek konten-konten saya tentang filosofi dari rumus tertentu gitu. Jadi ini lebih ke bedah rumus. Nah, dengan membedah suatu rumus sampai ke akar-akarnya, kenapa rumus persegi itu sisi kali sisi, kenapa rumus persegi panjang itu panjang kali lebar, kenapa rumus segitiga itu setengah dikali A dikali T gitu. Nah, itu bedah sampai dalam-dalamnya. Kenapa bisa dapat rumus kayak gitu? Ini akan memacu daya berpikir anak murid. Daya berpikir para murid agar mereka bisa berpikir lebih kritis gitu. Jadi mereka benar-benar memikirkan matematika ini sebagai semacam teka-teki yang seru juga gitu untuk dipecahkan. Nah, di sini juga dapat mengasah kemampuan problem solving dari para murid. Jadi faedah yang kita dapat dari sini itu tidak harus benar-benar rumus matematikanya itu sendiri plek ketik plek gitu. Rumus matematika harus ada di kehidupan nyata 100%. Enggak gitu ya. Ini kita bisa aja out of box gitu. Faedah yang kita dapatkan itu benar-benar sekilas keluar konteks dari matematika, padahal sebenarnya matematika ingin mengajarkan hal itu. Nah, ajarkan pesan-pesan tersirat yang ingin matematika sampaikan. Maka ajarkan filosofi rumus kepada mereka. Ajarkan bagaimana cara matematika berhasil mendapatkan rumus itu. Kita masuk ke yang kedua. Yang kedua, berikan contoh studi kasus yang nyata. Ya, contoh paling simpel misalnya FPB gitu kan. Nah, kapan kita pakai FPB? Nah, FPB itu kan di antara contohnya kita pengen membagi sesuatu yang sama rata gitu kan. Sementara kita punya dua variabel dari objek yang berbeda. Contoh lah, misalnya kita punya 15 pensil gitu kan. Kemudian kita punya 30 penghapus. Nah, kita pengen bagi kedua itu ke sama rata. Nah, berapa banyak murid yang bisa mendapatkan 15 pensil dan 30 penghapus itu dalam jumlah yang sama rata? Misalnya satu penghapus, dua pensil, atau satu pensil, dua penghapus gitu. Bener kan? Semuanya harus sama rata. Nah, ini kan studi kasus yang benar-benar kadang terjadi gitu di kehidupan kita. Pas kita mungkin jadi panitia lomba misalnya. Itu ceritain aja, nggak masalah. Kasih contoh studi kasus yang nyata. Biar para murid ini benar-benar ngerasa, wah, matematika itu benar-benar ada di hadapan kita. Dan kerasa gitu manfaatnya. Kerasa apa gunanya matematika ini dan apa peran pentingnya. Kadang kita tuh kalau ngasih tahu misalnya trigonometri itu kepake buat apa, nah kita bikin itu dipakai buat bikin jembatan. Itu kan jawabnya kejauhan. Kenapa? Karena nggak semua anak murid gedenya pengen bikin jembatan gitu kan. Kita kasihlah contoh-contoh yang benar-benar dekat di kehidupan nyata, yang dekat juga dengan kehidupan sehari-harinya kita. Nggak usah jauh-jauh ke situ. Jauh-jauh nggak masalah, sekedar untuk menceritakan. Tapi jangan lupakan kasus nyata yang dekat dengan kehidupan mereka juga, agar tidak lupa. Ya, jangan sampai mereka berpikir matematika untuk para ahli matematika aja. Nah, ini salah. Kemudian yang ketiga, nah tadi ya, jika studi kasus yang nyata ini tidak ada, artinya tidak ditemukan. Kayak tadi kan rumus trigonometri itu
benar-benar apa ya, mungkin yang pakai tukang bangunan gitu kan, kuli gitu. Nah, ambil filosofi untuk diterapkan dalam kehidupan. Nah, pastinya kita dalam ini terkait dengan poin pertama ya. Ketika kita mengajarkan filosofi rumus, contohlah saya tadi abis bikin konten tentang filosofi rumus jajar genjang. Nah, di situ saya ngasih tahu kalau ada dimana kita kalau ada dua orang gitu yang sama-sama pengen mencapai suatu tujuan, yang satu jalannya lebih ribet, yang satu jalannya lebih simpel, tapi tujuannya sama. Nah, kita bakal dominan yang mana? Kita bakal ngebela yang mana gitu? Ya, kita tentu bakal ke orang yang dia lebih simpel, tujuannya sama gitu kan. Ujung-ujungnya sama-sama nyampe, tapi yang satunya lebih ribet gitu. Yang satu ngejalaninnya mungkin naik mobil, naik pesawat atau segala macem gitu. Terus sambil jalan-jalan keluyuran kemana-mana dulu, baru nyampe. Yang satu lagi langsung jus gitu sampai tujuan. Ya, kita bakal milih yang itu. Nah, poin dari sini itu diambil, diterapin. Nah, jadi anak murid, kalau misalnya kalian punya tujuan sesuatu, ya tetapkan dulu tujuannya apa. Kalau tujuannya memang ini, nggak usah kalian cari proses yang belibet. Kalau emang ada proses yang lebih simpel dari itu. Nah, coba pakai proses yang simpel itu. Yang penting dapat kan? Nah, itu udah contoh bagus gitu. Apa ya contohnya? Gini. Misalnya, teman-teman tahu gak? Ada chef gitu. Ini profesi loh. Chef dimana dia ngukir-ngukir suatu buah gitu ya. Buah semangka misalnya. Itu diukir benar-benar misalnya untuk acara pernikahan. Diukir kaligrafi gitu. Bukan kaligrafi sih. Lebih ke ya seni lah. Seni buah-buahan gitu kan. Diukir-ukir, dibikin agak berduri gitu. Nah, ukiran-ukiran kayak gitu. Ada chef yang khusus menangani hal itu. Yang ahli di bidang itu gitu. Nah, kita tujuannya apa? Misalnya kalau kita tujuannya makan semangka doang, kita nggak perlu beli semangka yang bagus-bagus amat kalau tujuannya ujung-ujungnya untuk dimakan. Iya, saya lagi nggak dapet contoh yang bagus ya. Tapi kira-kira gitulah contoh penerapannya. Nah, baik. Sekian dari saya. Ini adalah 3 poin yang saya dapatkan jika para guru dan juga teman-teman yang mengajar ingin mengajarkan matematika ini benar-benar terpakai di kehidupan sehari-hari, di kehidupan nyata, ya termasuk kehidupan para pengajar juga ya, bukan cuma para murid tentunya. Nah, maka bisa menerapkan poin-poin ini. Ya, kalian juga bisa menambahkan poin-poin lainnya kalau emang ada ya. Ini hanya yang saya dapatkan saja. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.